Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, dari Malaysia hingga Andalusia. Alhamdulillah kehadiran seorang tamu, seorang pemuda Muslim, kemudian baru lulus kuliah dan saya pegang sini judul skripsinya. Oke. Buat teman-teman dimanapun Anda berada, khususnya mahasiswa, mahasiswi, para pemuda, bagaimana caranya skripsi itu diamalkan. Bukan sekedar teori lulus, saya sudah sarjana kemudian bebas, tidak. Tapi niat supaya skripsi itu menjadi bahan baku untuk bekerja, untuk berbisnis, untuk berdaya guna buat masyarakat. Namanya Muhammad Taufikur Rahman. Gimana? Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah ya. Jadi beliau ini kuliah jurusannya fokusnya ke bidang zakat dan wakaf. Ini luar biasa ya, salah satu daripada visi daripada sebuah program yang nanti akan Mas Rahman ceritakan adalah tentang mustahik menjadi muzaki. Mustahik orang yang menerima zakat, muzaki orang yang memberi zakat. Ini unik, penting dan ternyata sudah berjalan ya. Bagaimana ceritanya? Orang yang tadinya berhak menerima zakat, kemudian dibina, diberikan dana, dikelola, subhanallah, insya Allah lama-kelamaan dia menjadi kaya, berkah, dan memberikan zakat. Oke, Mas Rahman, gimana? Kenapa tertarik dengan bidang itu? Jadi begini, Kak. Sebetulnya zakat dan wakaf ini kan berhubungan dengan masalah sosial. Jadi kalau seandainya kita memanfaatkan zakat ini, Masya Allah, Ustaz. Kalau seandainya di Indonesia ini, jangankan di Indonesia ini, di Riau ini aja. Di Riau ya. Kalau seandainya zakat itu memang ditertibkan, Insya Allah, Ustaz, perekonomian Indonesia itu akan terangkat. Selain itu apa alasan lagi yang lebih menarik? Zakat ini merupakan istilahnya pada zaman ini, Ustaz, istilahnya hari ini orang kaya itu masih enggan untuk memenuhi zakatnya. Mungkin karena sosialisasi dari lembaga-lembaga yang kurang efektif, ataupun orang-orang tersebut enggan mendengarkan dari sosialisasi tersebut. Betul. Itulah polemik yang terjadi saat ini, Ustaz. Oke teman-teman ya, jadi masih ada orang yang enggan membayar zakat, sementara ini rukun Islam, ya kan? Syahadat, sholat, zakat nih. Dan ketika Abu Bakar menjadi khalifah pun sama, dia bahkan siap memerangi orang yang tidak membayar zakat. Seandainya zaman Nabi ada orang bayar zakat unta lengkap dengan tali kekangnya, kemudian ketika aku memimpin ada orang bayar zakat tidak dengan talinya, aku akan perangi. Masya Allah. Masya Allah. Seandainya Abu Bakar turun zaman sekarang, banyak banget yang bakal diperangi. Kayak kemudian mereka berzakat kan? Iya, Ustaz. Berzakat. Ada lembaga bagus, ini di penelitian adalah IZI ya. IZI, Ustaz. Yang di Jalan Paus, kemudian ke sana silaturahim dan sempat magang 2 bulan ya. Alhamdulillah. Oke. Apa yang diteliti, Mas? Jadi penelitiannya itu sebelum saya ngomong ini, Ustaz ya, mungkin Ustaz lebih tahu lah tentang zakat daripada saya, dan pemirsa pun, saudara di luar pun masih lebih tahu lah. Jadi kalau seandainya ada kesalahan, saudara-saudara bisa perbaiki ataupun mohon komentar-komentarnya yang baik-baik lah. Ini niat syiar kan. Semoga juga menarik nih buat mahasiswa yang lainnya. Bahwasanya luar biasa media ini, kemudian apabila kebaikan ya kita sebarkan gitu. Oke, terus? Jadi ini IZI ini adalah lembaga zakat. Jadi salah satu programnya itu di bidang perekonomian, yaitu tentang lapak berkah. Lapak berkah. Yang saya teliti di sini, Ustadz, itu tentang program lapak berkah kisaran tahun 2019 sampai 2020. Di situ 1 tahun. Di situ bekerja sama dengan YBM PLN. YBM PLN ini adalah Yayasan Baitul Mal. Jadi PLN itu sebagai donatur, sedangkan IZI sebagai pengelola dari uang zakat tadi. Jadi karyawan PLN mengeluarkan zakatnya, dikelola, diserahkan ke IZI. Diserahkan ke IZI sebagai lembaga yang berkompeten mengelola dana zakat. Betul.
Jadi kan di situ bersama YBN PLN ini tahun 2019 sampai 2020 itu ada 3 golongan Ustadz. Golongan yang pertama itu 10 orang, golongan kedua itu 20 orang, dan ketiga itu 20 orang. Total 50. Total 50. Jadi yang saya teliti di sini itu adalah evaluasinya Ustadz, evaluasi program yang dijalankan IZI tadi. Oh, ini program sudah berjalan. Sudah berjalan. Jadi istilahnya saya meneliti itu bagaimana kelemahan dan kekuatannya, bagaimana hambatan-hambatan yang terjadi, dan bagaimana penyelesaiannya. Istilahnya bagaimana hasil dari program tersebut. Oke, kami ulangi, berarti IZI mendapatkan dana zakat, kemudian mengelolanya. Salah satu programnya adalah Lapak Berkah. Lapak Berkah, Ustaz. Kepada 50 orang ya, 50 orang mustahik yang sudah punya dagangan. Itu pada tahun 2019-2020. Oke, kemudian diberikan bantuan kepada pelapak tadi. Oke, terus hasilnya adalah? Dari penelitian yang kami lakukan, hasilnya dari 50 orang yang dibantu tersebut, sampai saat ini yang berjalan itu masih sekitar 39 orang, Ustaz. Nah, jadi kisaran 11 orang udah berhenti. Berhenti karena bangkrut lah. Bangkrut. Jadi dari 50, 11-nya bangkrut, sisanya masih berkembang masih sampai berjalan sekarang. sampai saat ini. Jadi istilahnya kan dalam persenan itu masih 78% itu terhitung baik loh, Ustaz. Program yang di jalan tersebut terhitung baik. Dan dana itu tidak diminta kembali ya? Kalau dana dalam penelitian kami, setahu kami sih Ustaz, dana itu tidak dikembalikan. Oh, cuman IZI itu adalah sebagai akan selalu mengawasi Ustaz. Iya. Salah satunya dengan cara membina per 2 minggu. Kan IZI itu di samping Masjid Ikhlas. Di saat saya magang di sana, di situ Ustaz, 2 kali seminggu itu mustahik itu dikumpulkan di Masjid Ikhlas tersebut, membina imannya. Ada juga membina secara langsung Ustaz, istilahnya pihak IZI tersebut datang ke lapak tersebut, bagaimana perkembangannya, bagaimana hambatan-hambatan yang terjadi, dan bagaimana penyelesaian dari pihak IZI. Oke, jadi 2 minggu sekali ada pengajian ya, ada pengajian di ya. masjidnya, dipanggil mereka ya? Dipanggil. Kemudian dikontrol juga ke lapangan. Dikontrol. Mereka jualan apa aja tuh, Mas? Waktu kami mengadakan penelitian itu, ada yang jualan bakso bakar, ada yang jual roti bakar, dan ada juga yang pedagang-pedagang harian, tapi itu masih kecil istilahnya, masih di perumahan, masih di rumahnya. Ini kan istilahnya Lapak Berkah ini Ustaz UMKM, untuk menyokong dari UMKM, usaha kecil menengah itu Ustaz. Jadi istilahnya bagaimana seorang mustahik tersebut nantinya akan menjadi muzaki ya, begitulah, seperti kata Ustaz tadi. Nah, kalau ada penonton nih, Pak Ustadz, saya sedang kesulitan nih, dagangannya kurang modal, bangkrut, kena maling, kena musibah. Nah, gimana biar mereka masuk ke dalam program ini? Di dalam program tersebut kan Ustaz, istilahnya ada persyaratan-persyaratan. Ada persyaratan. Salah satu persyaratan yang tersebut adalah berdomisili di Pekanbaru. Karena ini kan istilahnya cabangnya di Pekanbaru. Betul. Ataupun di Riau sekitarnya juga bisa, istilahnya asal ada terjangkau. Masih daerah yang dijangkau oleh kantor yang ada. Yes. Jadi di situ bisa aja langsung datang ataupun langsung hubungi pihak IZI, baik itu karyawannya ataupun ketua cabangnya Ustaz. Jadi nanti akan diproses dulu, akan ditinjau dulu apakah betul sesuai dengan syarat-syaratnya, apakah orang ini memang perlu. Karena kalau harta zakat ini begini Ustaz, ini ada 2 orang yang perlu, tapi diutamakan mana yang lebih perlu, begitu Ustaz. Contohnya apa? Contohnya istilahnya orang ini memang usahanya masih bisa berjalan lah tanpa dibantu. Tapi kalau yang ini memang tidak bisa, tidak dibantu, didahulukan. Kan? Iya. Subhanallah ya. Jadi teman-teman semua, alhamdulillah ada peluang, ada setitik cahaya bahwasanya yang sedang kesulitan, yang sedang di PHK, kemudian dalam keadaan tertagih hutang banyak, mau masuk penjara ya kan. Nah, ini memang perlu kita tolong ya kan. Iya.
Betul tuh Ustaz. daripada yang lain sedang standby, Masya Allah. Kemudian dia kepala rumah tangga, anaknya 10 banyak pula kan. Itu yang perlu ya. Oke teman-teman semua ya, yang belum berzakat terus ya semangat dan niat untuk terus berzakat. Yang sudah istiqomah ya, dan alhamdulillah IZI salah satu lembaga yang sudah terbukti ya, terbukti amanah dan memang menyalurkan. Iya, menyalurkan. Dan sudah 50-an lapak nih yang dibantu hasil dari penelitian Mas Rahman saja. Yang sebelumnya saya belum tahu lagi kan. Iya, yang 50 lapak itu istilahnya dalam penelitian itu tahun 2019-2020 Ustaz. Karena program ini berjalan Ustaz, istilahnya berkelanjutan. Nah, jadi 2021-nya ada Ustaz, tapi itu kan bukan termasuk penelitian kami. Iya, oke. Oke, hasil dari penelitian itu gimana? Bagus, didukung atau ada kelemahan masih? Di dalam menjalankan sebuah program itu pasti ada kekuatannya Ustaz kan. Pasti ada kelemahannya juga. Pasti ada kekurangannya, pasti ada kelebihannya begitu Ustaz. Kita bicara kekuatannya deh. Kekuatan dari program tersebut itu adalah bagaimana pihak IZI tadi Ustaz. Contohnya mereka itu kan yang menjalankan program tersebut. Jadi bagaimana program tersebut bisa jalan, salah satunya dengan tadi Ustaz, mengawasi para mustahik lapak berkah tersebut. Contohnya salah satunya dengan tadi 2 minggu sekali mereka melakukan pengajian. Karena di sini bukan hanya yang dibina itu bukan hanya bagaimana usahanya itu berkembang, tetapi bagaimana imannya itu juga berkembang, begitu Ustaz, meningkat. Terus dan memastikan dana yang diberikan itu memang buat kebutuhan lapak perdagangan berarti kan. Bukan buat yang lain ya kan? Bukan Ustaz, karena di situ kan ditinjau bagaimana apa saja yang dibeli, apa peralatan-peralatan apa yang sudah dibeli begitu Ustaz. Ini bisa memberikan solusi buat yang orang sedang kena riba ya. Insya Allah Ustaz. Dan jadi terhindar mereka tidak meminjam ke rentenir ya enggak? Insya Allah. Masya Allah. Sambil diminum kopinya. Oke, teman-teman semua, luar biasa program Lapak Berkah dari IZI. Ini salah satu penelitiannya. Nanti salam buat Kepala Cabang IZI Pekanbaru, siapa namanya? Bapak Abu Daud. Pak Abu Daud ya, salam Pak Abu Daud. Insya Allah saya akan mampir ke sana, dekat ke Jalan Paus. Kita akan bincang-bincang lagi, karena kami di lapangan banyak orang yang perlu dibantu, termasuk teman-teman yang sedang terjerembab dalam jeratan riba. Nah, mudah-mudahan dengan program Lapak Berkah ini bisa terus bergulir, dan insya Allah kami akan mampir dan berbicara lebih lanjut lagi. Oke, yang terakhir buat mahasiswa, buat teman-temannya mungkin yang sedang susah skripsi dan sebagainya, berikan nasihat lah supaya terus berjuang, terus berkembang, dan jangan putus asa. Gimana Mas? Jadi begini Ustaz, jadi untuk mahasiswa yang masih memperjuangkan skripsinya, pokoknya kita itu istiqomah saja, istilahnya apapun hambatannya, apapun kesulitannya, yang penting kita istiqomah. Karena kalau kita menyerah, itu yang buruk bagi kita. Karena setiap kegagalan itu akan mengajari kita bagaimana yang betul, bagaimana agar kita menjadi benar begitu. Jadi setiap kesulitan pasti ada kemudahan, begitu kan Ustaz? Betul, Masya Allah. Masya Allah. Jadi yang sudah lulus, yang masih susah mencari pekerjaan, istiqomah juga. Nah, buat mahasiswa yang masih nganggur ya kan, boleh silakan komentar. Kita akan buat bisnis bareng, ya enggak? Jangan sampai mahasiswa-mahasiswa justru menjadi menambah pengangguran yang ada. Ini berbahaya ya. Oke teman-teman semua, alhamdulillah ini judul skripsinya. Terima kasih Mas Rahman. Akan saya baca, akan saya syiarkan juga. Kemudian menjadi ladang silaturahim buat IZI dan juga Pak Daud nanti ya. Kita akan ngobrol di sana. Oke, jika seandainya video ini bermanfaat, silakan klik like dan jangan lupa subscribe. Kemudian kalau mau share ke teman medsos yang lainnya, itu merupakan amal jariah juga ya. Sedekah pulsa, sedekah kuota buat teman-teman yang lainnya. Oke, yang belum sholat jangan lupa sholat, yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.